السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai al-mahmudu bi kulli lisan, bahwa Allah terpuji di seluruh bahasa. Maka seandainya ada bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris atau bahasa apapun yang mengandung arti tidak terpuji, tidak boleh disematkan pada diri Allah, karena Dia terpuji dalam seluruh bahasa. Kalau itu memang terpuji, boleh, walaupun ucapan itu belum pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Apa misal? Tuhan, Allah itu Tuhan. Pernahkah Rasulullah menyebut bahwa Allah itu Tuhan? Belum pernah. Tuhan itu apa Rasulullah nggak tahu? Ya kan? Tuhan itu apa Rasulullah nggak tahu? Bahasa Arab nggak ada kata-kata Tuhan, ya kan? Yang ada Rob, Ilah, Malik, dan seterusnya. Nggak ada kata-kata Tuhan. Tetapi kita katakan Allah adalah Tuhan. Bolehkah? Boleh. Boleh. Kan bahasa di muka bumi itu bukan satu, bukan cuma bahasa Arab. Kasihan tentu orang yang non-Arab ketika seluruh istilah harus Arab, dan mereka nggak paham, ya kan? Mereka nggak paham. Ya, seperti kata-kata berdoa kepada Allah. Apa itu berdoa? Ya, ada ad-du'a, bukan berdoa. Tapi bolehkah? Ya boleh. Terjemahan kan boleh, kecuali dalam kalimat-kalimat mahdhah. Al-Fatihah, ya kalau ayat Al-Quran semuanya tidak boleh diganti. Ketika diganti, ya bukan Al-Quran. Maka waktu itu pernah kita bahas, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ini ayat Al-Quran bukan? Bukan. Nggak ada ayat Al-Quran bunyinya seperti itu. Ya, itu bukan ayat Al-Quran. Maka ketika kita baca itu dalam sholat, ya nggak sah sholat kita. Sholat harus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Tidak boleh dengan terjemahan bahasa apapun. Kalau Al-Quran, ya, ketika diterjemahkan sudah bukan Al-Quran lagi. Ya, begitu juga doa mendengar azan, doa mau makan, habis makan, mau tidur, bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid. Bolehkah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggris, dan seterusnya? Tentu tidak boleh. Harus persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, di sini bukan Al-Quran, di sini bukan doa, tapi memuji Allah. Memuji Allah. Bolehkah dengan bahasa Indonesia dan lain-lain? Boleh. Boleh. Ya Allah, Engkau satu-satunya yang bisa menurunkan hujan. Turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah. Kami sedang berharap hujan. Bolehkah ini? Ya boleh. Ya. Karena ini bukan doa ibadah, bukan ibadah mahdoh. Dan apakah ini termasuk pujian? Iya. Memuji Allah betul.
walaupun dengan bahasa, kata-kata, istilah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Paham ya? Kemudian, bolehkah memuji Allah dengan pujian walaupun itu bukan bahasa Arab tetapi bukan terjemahan, ya, artinya ngarang sendiri. Ini banyak dilakukan oleh para pujangga, oleh yang bukan ahlu sunnah. Mereka beranggapan ini boleh, padahal tidak boleh, ya. Tsunami itu pernah kita dengar ada yang mengatakan seperti itu. Tsunami itu gerakan satu jari Allah, ya. Dengan satu gerakan jari Allah jadilah tsunami super dahsyat yang mematikan sekian ratus ribu manusia. Bolehkah kalimat ini kita ucapkan? Maksudnya memuji Allah tentu. Saking besarnya jari Allah, saking kecilnya makhluk itu dibandingkan dengan kebesaran Allah. Maksudnya memuji. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa Allah menggerakkan jarinya di laut, di bumi sehingga terjadi bencana. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dua jari Allah membolak-balikkan hati manusia. Tentu ini kita ucapkan, tentu ini kita tirukan. Jadi memuji Allah tidak boleh ngarang, walaupun maksudnya baik tentunya. Ya, saya kira dari mulai Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semua firqah-firqah dolal yang salah dalam mensifati Allah, niatnya baik apa buruk? Baik. Baik. Bahkan mereka seolah ingin melindungi Allah dari pensifatan apa mereka bilang kaum Wahabi. Kami kata mereka melindungi Allah dari sifat-sifat buruk yang disematkan oleh kaum Wahabi, bahwa Allah ada di atas langit, bersemayam di atas arsy, punya wajah, punya tangan, punya jari. Ini seolah menjisimkan Allah, memfisikkan Allah, maka kami lindungi. Maka Allah tidak berada di atas langit, tidak ada satupun tempat yang muat bagi Allah. Maka Allah tidak berada di satu tempat, tapi Allah ada di mana-mana. Tidak mungkin Allah punya wajah, tidak mungkin Allah punya jari, tidak mungkin Allah punya telapak kaki. Berapa ayat yang mereka harus coret, berapa hadis yang harus mereka buang. Tentu mereka tidak berani nyoret ayat, buang hadis. Maka terpaksa mereka mentakwil sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Mentakwil sifat Allah. Tangan Allah maksudnya anu, jari Allah maksudnya anu, Allah bersemayam di atas arsy maksudnya anu, Allah turun ke langit dunia maksudnya anu, maksudnya. Ini tidak ada satupun riwayat Nabi menerangkan dari Nabi. Apa iya mereka lebih benar dari Nabi, lebih tepat dari Nabi? Kan tidak mungkin. Nabi tidak pernah mentakwil. Nabi hanya mengatakan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi, selesai. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, dan seterusnya tanpa takwil. Nah, mereka ingin memuji Allah tapi dengan cara yang salah. Kalau
hanya kaum ateis barangkali. Bahkan Yahudi, Nasrani, mungkin Buddha, Hindu memuji Tuhan, tidak ada yang mencela. Mungkin hanya kaum ateis ya. Walaupun mungkin di antara mereka ada yang memakai baju Islam. Kan ada di sebuah perguruan tinggi Islam ya, katanya ada ruangan ya. Ruangan apa dia bilang, ruangan bebas Tuhan itu. Ada ruangan mereka di dalam ruangan itu berpikir bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan mereka mengajarkan kepada para mahasiswanya untuk menemukan kebenaran Islam, untuk meyakini bahwa agama kalian itu benar, maka apa? Lepaskan dulu semua keyakinan, buang dulu. Yang meyakini Allah ada 3, buang. Yang mengatakan Allah cuma satu, meyakini Allah lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, buang. Yang meyakini semua keyakinan dan itu adalah apa istilah mereka, dogma yang dicekokin dari TK. Kita hanya pasif mendapatkannya. Buang semua, itu kan semua dogma. Kalau mereka bohong gimana? Udah kosongkan semua, marilah kita mulai berpikir, diskusi begini, begitu bebas, sampai akhirnya kita menemukan satu keyakinan. Baru itu cakep, baru itu bagus, yakin. Ya. Bagaimana ketika mereka lepaskan, ya, jadi tidak meyakini kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak meyakini kalau Allah itu lam yalid walam yulad dan seterusnya. Habis itu mati. Gimana? Ya, ini bahaya sekali tentu. Ini tentu melawan fitrah, melawan sunnah Nabi SAW, bahwa agama seseorang mengikuti ayah ibunya. Ayahnya apa, ibunya apa, itulah anaknya. Ya bagaimana kalau ayah ibunya Buddha, Hindu, ya memang begitu nasib dia. Walillahilham, ayah kita muslim, ibu kita muslim, maka otomatis kita muslim. Maka anak-anak para sahabat, apalagi anak-anak para tabi'in, tidak ada yang disuruh baca syahadat secara khusus, karena sudah otomatis masuk Islam, otomatis. Ya. Itu bukan pembahasan kita. Terlalu dangkal tentunya ya. Nggak usah Ahlus Sunnah, hampir semua firqah tentu menolak ini, ajaran seperti ini. Mosok keyakinan dibuang dulu ya. Maka pembahasan kita adalah firqah-firqah itu. Apa? Ingin memuji Allah, ingin mensucikan Allah, ingin membela Allah, tapi dengan cara yang salah. Mereka mengira kalau Allah dikatakan berada di satu tempat jauh di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, itu berarti mengotori Allah, mensifati Allah dengan sifat buruk. Maka mereka bantah itu. Ketika sebagian mereka tahu bahwa itu ternyata ayat Allah, ternyata itu sabda Nabi, maka ditakwil oleh mereka, dan jelas itu salah. Sebagaimana tasbih juga salah. Tangan Allah persis seperti tangan kita, wajah Allah persis seperti wajah kita, jari-jari Allah persis seperti jari-jari kita. Betul? Tentu salah. Itu tasbih atau tamthil, menyerupakan.
al-ma'budu fi kulli zaman, dan Allah disembah di seluruh waktu. Ini dijelaskan oleh beliau, al-mustahiqqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan. Selama-lamanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Wala yazalu khalquhu ya'budunahu subhanahu wa ta'ala ila an taquma as-sa'ah. Seluruh makhluk menyembah Allah sampai nanti hari kiamat. Muncul pertanyaan, bukankah nanti sebelum hari kiamat, jangankan menyembah Allah, menyebut lafaz Allah saja sudah tidak ada, boro-boro menyembah. Yang mengatakan Allah nggak ada, boro-boro bismillah, la ilaha illallah, astagfirullah, boro-boro salat, menyebut lafaz Allah sudah tidak ada. Tapi kenapa beliau mengatakan ila an taquma as-sa'ah, sampai hari kiamat tiba pasti Allah selalu disembah. Padahal tidak ada yang menyembah, boro-boro menyembah, menyebut nama Allah saja sudah tidak ada. Jawabnya makhluk yang menyembah Allah bukan cuman manusia. Masih ada saat kalau jin kan tidak mungkin. Manusia aja sudah tidak ada yang menyembah, apalagi jin. Kan kaidahnya seperti itu. Ya. Kan seburuk-buruk manusia pasti lebih buruk jin. Semulia-mulia jin masih lebih mulia manusia. Manusia termulia di muka bumi siapa? Nabi Muhammad SAW. Jin nggak tahu. Jangankan Nabi Muhammad SAW yang jadi nabi, jin yang jadi nabi ada nggak? Nggak ada. Ulama mungkin berilmu kan. Jadi nabi tidak ada. Seluruh para nabi, para jin, seluruh para nabi, para rasul adalah manusia. Tidak ada satupun yang jin. Berarti semulia-mulia jin masih lebih mulia manusia. Seburuk-buruk manusia, seburuk manusia siapa kira-kira? Fir'aun, ya. Seburuk-buruk jin? Iblis. Tentu dengan akal yang sederhana dan mudah bisa tahu jawabannya. Siapa yang lebih buruk? Fir'aun apa iblis? Iblis. Fir'aun sesat, menyesatkan cuman berapa tahun? Mungkin sekitar 400 tahun atau 300 tahun dia mengaku sebagai Tuhan itu, menyesatkan manusia. Iblis entah berapa ribu tahun, dari mulai dia tidak mau sujud kepada Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Nah, tahulah kita perbandingan antara manusia dengan jin, ya. Seburuk-buruk manusia masih lebih buruk jin. Maka minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin adalah bodoh. Perbuatan yang bodoh, sangat bodoh. Minta perlindungan kepada jin, minta tolong kepada jin. Ya. Saya pernah dengar itu satu doa di masjid. Mereka kalau berdoa kan dengan suara keras, ya, amin amin, ya, doanya panjang. Allahumma qadha panjang, ya. Nah, salah satu kalimatnya wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Wa qaddim. Pernah dengar kata khodam? Khodam, pembantu. Nah, di dunia mereka ada istilah khodam, ya. Beliau punya khodam 50, beliau punya khodam 100. Bangga, seolah itu karomah, seolah itu keistimewaan. Padahal memalukan, punya khodam memalukan, aib, ya. Para sahabat, mana ada yang kenal khodam?
Mana ada yang punya pembantu jin? Hari ini para kiai, sebagian dari mereka, mungkin sebagian besar, katanya punya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1000. Memalukan, sangat memalukan. Kenapa? Itu tadi, jin itu derajatnya jauh lebih rendah dari manusia. Mau urusan apapun, ya. Maka ini aturan dari Allah, sunnatullah. Ketika jin-jin berada di satu tempat, ketika jin-jin berada di satu tempat, di situ ada pohon-pohon misalnya, ada sumur misalnya. Nah, tempat itu mau dihuni manusia, dijadikan perumahan, maka Allah membuat peraturan sunnatullah bahwa jin-jin itu harus meninggalkan tempat itu. Allah lebih muliakan manusia daripada jin. Ya, nggak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan wahai para manusia, ketika di satu tempat dirasa banyak jinnya, carilah tempat lain. Ada ayat begitu? Ada hadis begitu? Ya, nggak ada. Kan jin-jin tinggal di mana? Jin-jin itu tinggal di mana? Di sekitar manusia, sama-sama di permukaan bumi. Punya rumah, punya keluarga, seperti apa hanya Allah yang tahu. Kita tidak diberitahu kecuali sedikit. Intinya bahwa mereka sama dengan kita, ada lahir, ada mati, ada nikah, ada salat, ada saum, ada maksiat, ada yang muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu, sama dengan manusia. Termasuk bahasanya. Berarti mereka itu berada di sekitar kita. Ya, coba aja ketika ada yang kesurupan, ya, kesurupan ngomong, itu pakai bahasa manusia apa bahasa jin? Ya kan? Bahasa jin ngomong nggak karu-karuan, nggak kan? Pakai bahasa, mungkin bahasa Sunda, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia, yang di Arab ya bahasa Arab. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa tidak ada bahasa jin, adanya bahasa manusia. Maka jin-jin itu mengikuti manusia. Jin Arab ya bahasa Arab, jin Sunda ya kaditu kadieu, ya. Jin mana lagi itu? Jin Tegal Brebes ya cakai kue, ya sama. Gimana manusianya? Berarti mereka mundur sekali, rendah sekali. Omongan saja ngikutin manusia, nggak pede bikin bahasa sendiri, ya kan? Mereka di sekitar kita mengatakan bahwa mereka beda alam dengan kita. Ini ucapan yang sangat batil. Beda alam gimana? Satu alam, alam dunia ini di permukaan bumi. Cuman perbedaannya huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Bahwa jin-jin itu melihat kita para manusia, manusia tidak melihat jin, itu perbedaannya. Dan semakin kelihatan bodohnya jin itu, mereka ngelihat kita ngelihat mereka, tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya kan? Mestinya kan mereka lebih hebat, mereka lebih leluasa, mereka lihat kita nggak lihat mereka, ya kan? Dan mereka kan merasa nggak nyaman ketika mereka di satu tempat, kemudian kita ramai di situ, mereka nggak nyaman. Dan ketika nggak nyaman, mestinya, dan mereka kan terkenal jahat, mestinya bunuh-bunuhin aja manusia, iya kan? Anak kecil bunuh manusia paling kuat siapa? Mike Tyson misalnya, ya, Muhammad Ali misalnya, dibunuh sama anak kecil jin, bisa nggak? Ya bisa banget. Orang dia ngelihat kita nggak lihat mereka, tapi nggak sanggup kan? Nggak bisa kan? Berarti jin lemah selemah-lemahnya, bodoh sebodoh-bodohnya. Bagaimana kita manusia minta tolong kepada jin, minta perlindungan kepada jin? Betapa bodohnya, memalukan, aib. Ya. Nah, semakin nampak kebodohannya ketika Nabi bersabda, jika Umar melewati satu jalan dan di situ ada jin, jin itu akan mencari jalan lain, takut berpapasan dengan Umar. Bodoh kan? Padahal Umar melihat jin itu apa enggak? Enggak lihat. Betapa bodohnya jin itu, dibikin bodoh oleh Allah. Bagaimana jin yang bodoh seperti itu lalu kita memintai pertolongan, perlindungan dan seterusnya, ya, lalu bangga lagi, ya.
Jadi yang dimaksud selalu menyembah Allah tidak pernah putus bukan manusia, bukan jin. Kalau manusia ada saat-saat di mana tidak ada satupun manusia yang menyembah Allah. Ya. Nanti menjelang hari kiamat, entah 10 tahun, entah 20 tahun, atau entah 100 tahun, hanya Allah yang tahu. Berapa lamanya mereka tinggal di muka bumi dan tidak ada satupun yang menyebut asma Allah, boro-boro menyembah. Hanya Allah yang tahu berapa lama. Adapun 2 orang, 3 orang, 5 orang pernah terjadi. Pernah terjadi di muka bumi, tidak ada satupun yang menyembah Allah kecuali 2 orang. Maksudnya manusia banyak ya, bukan Adam dan Hawa. Manusia banyak, entah sudah berapa ribu, berapa juta manusia, tapi yang menyembah Allah, yang masih menyembah Allah hanya 2. Siapa dan siapa? Ibrahim dan Sarah. Maksudnya menyembah yang benar ya, menyembah yang benar. Ibrahim dan Sarah. Tahu dari mana? Tahu dari ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat-saat beliau berdua mau bertemu dengan raja yang zalim itu, yang hobinya apa dulu? Merebut, mengambil istri orang. Ada salah satu kalimat yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, tidak ada yang beriman, tidak ada yang menyembah Allah di muka bumi sekarang ini kecuali aku dan engkau, kecuali aku dan engkau. Maka, dan kita saudara seiman, maka jika nanti engkau ditanya siapa engkau, jawab saudaraku. Aku akan menjawab pertanyaan orang bahwa engkau saudaraku, saudara seiman, sesama muslim. Ya. Kemudian beberapa orang, bukan tidak ada sama sekali, beberapa orang yang mungkin mirip-mirip, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kapan? Saat-saat menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan itu ada di Mekah, dan itu ada di Mekah. Setelah itu Allah takdirkan selalu ada manusia yang selalu menyembah Allah dengan benar. Dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, sampai satu masa yang dikehendaki oleh Allah, sebelum tidak ada satupun manusia yang menyebut lafaz Allah, entah tahun berapa. Ya, tentu hari ini belum masuk yang disebutkan tadi. Berarti hari ini ada manusia yang menyembah Allah. Ya. Adapun malaikat jelas, kapanpun dan dimanapun mereka selalu menyembah Allah, selalu mentaati Allah, bahkan dengan ketaatan yang sempurna, sangat sempurna. Saking sempurnanya ketaatan para malaikat ini kepada Allah, maka mereka tidak mau melakukan hal yang baik. Tidak mau. Baik itu, nolong orang baik nggak? Tentu baik. Ada bayi merangkak-rangkak di samping kolam renang, kebetulan ayah ibunya lagi meleng, nggak tahu ya, dikit lagi kecebur, ada malaikat di situ, mau nggak nolongin? Nggak mau, padahal kan baik. Kalau kita tentu tanpa disuruh, ya kan? Malaikat tidak. Kenapa? Karena ketaatan malaikat kepada Allah sempurna. Disuruh apa tidak? Disuruh sami'na wa ata'na, tidak disuruh tidak. Kita manusia terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak kreasi.
ya, inovasi dan seterusnya. Maka sesuatu yang tidak diperintahkan mereka bilang baik, nggak apa-apa. Ya kalau nolong betul, nolong orang, nolong bayi, nolong orang yang sedang kesusahan, membantu orang yang sedang didolimi, tentu bagus, ya. Tapi sholat, zikir, wirid, sujud, ruku, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium ajaran aswad, ini harus nunggu perintah, harus nunggu perintah berupa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Banyak saudara-saudara kita menyamakan antara yang mahdoh dengan ghairu mahdoh. Nolong orang nggak perlu disuruh, bantu orang yang dizalimi nggak perlu disuruh, nggak perlu contoh. Masa ruku, sujud, sholat, zikir, wirid mesti ada contoh? Kesalahan mereka di situ. Tidak bisa membedakan antara yang ghairu mahdoh dengan yang mahdoh. Kita Ahlus Sunnah harus bisa membedakan mana yang ghairu mahdoh, mana yang mahdoh. Kalau ghairu mahdoh, bebas sebebas-bebasnya. Yang penting baik, akal pikiran kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang buruk. Kita diberi modal, ya. Adapun ruku, sujud, zikir, wirid, tawaf, sa'i, kita nggak diberi modal sedikit pun. Mana yang benar? Memakai pakaian ihram setelah pesawat mendarat atau sebelum pesawat mendarat? Akal nggak bisa menjawab. Mana yang benar ketika kita sampai Mekah? Umroh berkali-kali, apa sekali saja? Akal nggak bisa jawab. Nah, maka mereka dengan akal yang sederhana, umroh berkali-kali tentu lebih baik daripada umroh sekali. Sama dengan zikir 100 kali lebih baik daripada zikir 10 kali. Apa iya sholat 3 rakaat lebih baik dari sholat 2 rakaat? Sholat 23 rakaat otomatis pasti lebih baik daripada 11 rakaat. Sholat 4 rakaat pasti lebih baik dari 2 rakaat. Berarti walaupun safar, walaupun kita keluar kota, keluar negeri, tentu lebih baik zuhur 4 rakaat daripada 2 rakaat. Betul? Salah. Karena akal tidak diberi modal oleh Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hal mahdoh. Semua kita serahkan kepada Nabi SAW. Yang beliau contohkan pasti baik, yang beliau tidak contohkan tidak baik. Walaupun secara akal ya lebih baik, 3 rakaat lebih baik dari 2 rakaat, 4 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat, dan seterusnya, ya. Ini yang banyak tidak difahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Maka dengan pedenya, dengan yakinnya mereka melakukan hal-hal ibadah mahdoh yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ya. Pernahkah Rasul dan para sahabat umroh berkali-kali, sekali ke Mekah? Belum pernah. Pernahkah Rasul dan para sahabat tidak memakai pakaian ihram ketika melewati miqat? Tidak pernah. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan haram. Haram berarti dosa. Haram bagi orang yang bertekad mau haji, mau umrah, kemudian melewati miqat makan, miqat tempat, kok belum memakai pakaian ihram. Tentu kita taati. Jangan kemudian dikalahkan oleh fatwa ulama, masalah teknis, ya. Lah kita kan dari Jeddah ke Madinah dulu, nggak langsung ke Mekah. Berarti kalau kita betul sebelum mendarat di Jeddah sudah melewati miqat, harus pakai pakaian ihram. Itu kalau dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, kita dari Jeddah jadwalnya kan ke Madinah dulu. Di Madinah tentu tidak mungkin sejam 2 jam, bisa 2 hari, 3 hari. Dan perjalanan dari Jeddah ke Madinah kan lumayan panjang, bisa 5 jam, 6 jam. Berarti selama 3 hari, 4 hari di Madinah pakai pakaian ihram terus sampai tahallul, berat kan? Maka diakal-akali. Makanya
niat umrohnya nanti kalau sudah sampai Madinah. Jadi ketika di pesawat di Jeddah ya, jangan niat umroh dulu. Terus niat apa? Kemarin-kemarin nyari travel niat apa? Kan membohongi diri ya kan? Dari ke Cengkareng situ nyari pesawat, tiket segala macam, niatnya apa? Kecuali betul ada apa misalnya TKI atau TKW ya, ke Jeddah memang mau kerja. Habis Jeddah ke Madinah ada tugas orang KBRI misalnya. Ya nggak usah pakai pakaian ihram, mau niatnya mau kerja, ada kerjaan di Madinah, ada proyek di Madinah. Di Madinah dapat seminggu, sekalian umroh dah. Ada waktu nih 3 hari kosong, nggak ada kerjaan. Yes, betul sekali itu. Ya. Tapi kalau yang pertama tadi gimana? Orang dari beberapa bulan yang lalu sudah niat mau umroh, kok dikatakan nanti niatnya dari Madinah? Ini ngakalin dalil. Apa istilahnya? Kelakuan Yahudi apa namanya? Hilah. Ini hilah jelas. Hilahnya Yahudi. Ngakalin dalil. Tidak pantas seorang ahlu sunnah ngakalin dalil seperti itu. Apalagi ustaz. Tidak pantas. Adakah ulama yang berfatwa seperti itu? Adakah? Ada. Kalau mau beragama ngikutin fatwa ulama, ada. Ulama ahlu sunnah ada. Alhamdulillah kita sudah belajar bahwa yang tidak mungkin salah hanya Rasul dan kesepakatan sahabat. Di luar itu pasti bisa benar bisa salah. Tentu kita tidak ragu, beliau ulama besar, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi dalam hal ini beliau salah, enteng ucapan ini. Kenapa? Karena kita sudah belajar manhaj. Yang tidak mungkin salah hanya Rasul dan para sahabat. Itu pun kesepakatan sahabat ya, bukan 1-2 sahabat ya. Coba yang tidak belajar manhaj, jangankan ulama besar, cuman gurunya, cuman kiainya tidak berani menyalahkan. Beliau kan guru kita, kiai kita, mosok salah sih? Seolah kalau sudah kiai nggak mungkin ada salahnya. Ini nggak belajar manhaj. Apa mereka tidak tahu kesalahan Imam Malik, kesalahan Abu Hanifah, kesalahan Aisyah, Ibnu Umar, bahkan kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu? Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Maka ulama-ulama kita yang berfatwa boleh nanti pakai pakaian ihram dari Madinah, ya kita katakan dengan enteng salah, mudah. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah belajar manhaj. Ya. Apa kita mau batalkan sabda Nabi itu? Haram bagi orang yang mau berihram baik haji atau umrah melewati miqat belum memakai pakaian ihram. Haram. Mau kita kemanakan sabda Nabi? Ya. Wa kadzalika fi kulli makan, begitu pula di semua tempat. Ini pun harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Jadi menurut kalimat ini tidak ada satu pun tempat di mana di tempat itu tidak ada yang menyembah Allah. Kan begitu kan? Nah, bagaimana di mana? Kutub Utara misalnya. Orang-orang mana? Eskimo misalnya. Atau adalah pasti tempat di mana tempat itu walaupun mungkin tidak besar ya. Kalau di Amerika kan pasti ada lah ya. Di Inggris, Perancis, walaupun negara kafir pasti ada yang menyembah Allah. Ini di satu negeri, entah suku Eskimo atau apa yang jumlahnya mungkin cuman 800.000 orang atau 100.000 orang, satu pun tidak ada yang menyembah Allah, tidak mengenal Allah, bahkan kata-kata Allah mereka belum pernah dengar. Ada nggak kira-kira? Insya Allah ada. Nah, kenapa beliau mengatakan wa kadzalika fi kulli makan? Begitu pula di setiap tempat, pasti di tempat itu Allah disembah. Pasti ada saja di tempat itu yang menyembah Allah. Jawabannya sama dengan tadi, apa?
malaikat. Nggak ada. Semuanya. Kalau nggak ada malaikatnya ya berarti nggak pernah turun hujan. Karena satu titik hujan turun bersama satu malaikat. Nggak ada di muka bumi ini yang nggak ada malaikatnya. Pasti ada. Maka yang dimaksud oleh beliau wa kadzalika fi kulli makan, di semua tempat pasti ada yang menyembah Allah. Sekali lagi yang dimaksud malaikat, bukan manusia, bukan jin. Kalau manusia, jin, pasti ada tempat di mana tidak ada satupun manusia, satupun jin yang tidak menyembah Allah. Kemudian beliau membawakan Az-Zukhruf 84, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit adalah ilah dan di bumi adalah ilah. Ini terjemahan yang tepat. Adapun mengatakan di langit ada ilah, di bumi ada ilah, berarti ada dua. Jelas ini salah. Ada ilah langit, ada ilah bumi. Ya. Termasuk salah juga memahami ayat ini, dan ini difahami oleh sebagian saudara-saudara kita dari kaum Asy'ariyah Maturidiyah, bahwa Allah ada di bumi. Mana dalil ini? Wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Jadi seolah Allah itu ada di bumi. Ini terjemahan dan pemahaman yang jelas keliru. Yang benar seperti tadi, dialah Allah yang ilah, yang disembah oleh siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi. Itu maksudnya. Bukan seperti pemahaman sebagian saudara kita yang mengatakan bahwa di langit ada ilah, di bumi ada ilah. Jadi Allah itu kadang di langit, kadang di bumi. Ini pemahaman yang keliru. Kenapa? Sebab kalau pemahaman ini benar, ya 7 ayat itu harus dibuang. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah bersemayam jauh di atas arsy, ini harus dibuang. Karena jelas salah. Orang Allah kadang di bumi kok. Gitu ya. Yang dengan pemahaman tadi, lalu dengan gegabah mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Sebuah kalimat yang tidak pernah keluar dari mulut Rasul dan para sahabat, termasuk sahabat wanita hitam, budak, yang ketika ditanya oleh Nabi, budak ini menjawab Allah berada di atas langit. Yang dimaksud tentu bersemayam di atas arsy, karena itu satu-satunya ajaran yang ada hari itu, satu-satunya keyakinan yang ada di hari itu. Nggak ada keyakinan yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allahu fi kulli makan, tidak ada. Satu-satunya keyakinan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Antum masih ingat bagaimana keprihatinan Syekh Albani membandingkan budak perempuan itu dengan, masih ingat, para profesor doktor di Al-Azhar Kairo. Ya, budak perempuan ini benar profesor doktor Al-Azhar Kairo, profesor doktor agama, ya, bukan profesor doktor ilmu umum. Salah dalam keyakinan. Wallahu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.